Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya taatimi para alim ulama, yang saya hormati para dewan juri sekalian dan sahabat-sahabatku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan mengalir kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang kemandirian perempuan yang progresif dan berkarakter. Sebelum membahas tentang perempuan mandiri dalam wajah Islam, pernahkah kita mengingat bagaimana perempuan pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman jahiliyah? Pada zaman jahiliyah, perempuan sangat direndahkan, bahkan dianggap aib perempuan yang lahir di bumi. Tidak segan pula dikubur secara hidup-hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat sekalian yang berbahagia, sebab itu Islam datang membawa perubahan bagi seorang perempuan, hingga diangkat derajatnya, dimuliakan, bukan kaleng-kaleng sahabatku sekalian. Lalu bagaimana perempuan juga sebagai tiang negara? Apakah harus berdiri tegak? Tentu tidak. Lalu apa hubungannya dengan perempuan mandiri, progresif, dan berkarakter? Tentu saja ada hubungannya jika bisa memahami peran dan kodrat seorang perempuan. Perempuan memiliki peran-peran yang sangat penting. Yang pertama, ketika wanita berperan sebagai seorang istri yang bisa mensupport suaminya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Al-ayah, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wanita sebagai seorang ibu.
sebagai madrasatul ula untuk anak-anaknya, madrasah pertama, sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Baik buruk seorang anak tergantung pada pendidikan lingkungannya. Padahal anak-anak kita nanti akan menjadi generasi emas di dalam bangsa ini, di dalam negara ini. Bagaimana jika generasi emas itu rusak, hancur? Dipastikan pula bangsa ini, negara ini akan hancur juga. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, wanita sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Sebagai masyarakat yang ikut membantu terwujudnya masyarakat madani, masyarakat aman, masyarakat tentram, perlu pula peran seorang perempuan. Bagaimana dengan pikiran dan kemampuan membangun masyarakat yang sejahtera? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadil bilad. Yang artinya, wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baik pula negaranya. Apabila wanitanya rusak, maka rusak pula negaranya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, jika peran seorang wanita terlaksana, bagaimana tidak mungkin seorang wanita menjadi kuat dan mandiri. Mandiri dalam hal karir tanpa menyusahkan orang tuanya, keluarganya, mandiri juga dalam mengurus rumah tangganya. Lihatlah perempuan-perempuan yang hebat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai pengusaha sukses, perempuan berpendidikan, dan istri solehah yang mendukung suaminya dalam berdakwah. Sayyidah Khadijah juga dikenal sebagai perempuan yang cerdas, berpikiran maju. Beliau adalah teladan berperilaku bagi seorang muslimah, bagi seorang perempuan. Insya Allah. Kemudian ada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Fatimah adalah anak perempuan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah dikenal berkat sifat lemah lembutnya dan kecerdasan yang dimilikinya. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani beliau, perempuan hebat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.